warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendy Firdaus. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait dengan Human Performance Technology. Di antaranya tentang pengertian HPT, model-model HPT yang sering kita gunakan, prinsip-prinsip pada HPT, dan model terkait dengan ISP atau International Society for Performance Improvement. Human Performance Technology adalah suatu teknologi analisis yang sistematis tentang bagaimana pegawai melakukan pekerjaan mereka di perusahaan atau instansi. Hal ini adalah sebuah solusi yang membantu perusahaan dalam mengembangkan kinerja pegawai menjadi lebih efektif dan efisien. Sehingga dengan adanya proses Human Performance Technology akan terjadi peningkatan pada manusia maupun organisasi perusahaan tersebut. Hal ini tentunya akan berdampak pada meningkatnya produktivitas dan efisiensi hasil kerja secara sistemik dan sistematis. Selanjutnya, ada beberapa model Human Performance Technology yang umum digunakan. Yang satu, model Gilbert Behavior Engineering Model. Model ini dikembangkan oleh Thomas Gilbert dan berfokus pada bagaimana menganalisis perilaku dan bagaimana mempengaruhinya untuk meningkatkan kinerja. Gilbert mengidentifikasi 7 variabel yang mempengaruhi perilaku, yaitu kemampuan, arah, umpan balik, sumber daya, motivasi, karakteristik individu, dan lingkungan. Model yang kedua adalah model ADI yang biasa kita banyak gunakan, yang terdiri dari analisis, design, development, implementation, evaluation. Model ini adalah model pengembangan kinerja yang terdiri dari 5 tahap tadi yang telah disebutkan. Yang tahap analisis bertujuan untuk mengidentifikasi masalah kinerja, tahap desain untuk merancang solusi, tahap pengembangan untuk membuat solusi, tahap implementasi untuk menerapkan solusi, dan tahap evaluasi untuk mengevaluasi keberhasilan solusi. Yang ketiga ada model Kirkpatrick Four-Level Training Evaluation Model. Model ini dikembangkan oleh Donald Kirkpatrick dan merupakan salah satu model evaluasi pelatihan yang paling populer. Model ini terdiri dari 4 tingkat evaluasi, yaitu reaksi, pembelajaran, transfer, dan hasil. Tingkat reaksi pada model ini mengevaluasi bagaimana respon peserta terhadap pelatihan, bagaimana tingkat pembelajarannya, dan mengevaluasi sejauh mana peserta memahami pelatihan. Tingkat transfer mengevaluasi sejauh mana peserta mengaplikasikan pelatihan ke dalam pekerjaan mereka. Dan tingkat hasil mengevaluasi hasil akhir pelatihan terhadap kinerja tersebut. Selanjutnya ada model Mager and Phipps Performance Analysis Flowchart. Model ini dikembangkan oleh Robert Mager dan Peter Phipps dan mengidentifikasi 3 tahap dalam analisis kinerja tersebut. Yang pertama, identifikasi masalah kinerja, identifikasi perilaku yang mempengaruhi kinerja, dan identifikasi solusi kinerja. Selanjutnya ada model yang terakhir adalah Six Box Performance Thinking Model. Model ini dikembangkan oleh Carl Binder dan mengidentifikasi 6 elemen yang mempengaruhi kinerja pada perusahaan tersebut, yaitu meliputi tujuan, sumber daya, pendukung, tuntutan, umpan balik, dan kompetensi. Tentunya setiap model mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kita bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan. Model mana yang layak untuk digunakan untuk menilai suatu human performance technology. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas terkait dengan prinsip yang ada pada teknologi kinerja manusia atau human performance technology. Jadi berdasarkan kajian teknologi yang menggunakan pendekatan sistematis dan sistemik, maka pada prinsip teknologi kinerja manusia juga menggunakan prinsip yang telah diatur oleh seperangkat prinsip-prinsip dasar yang berfungsi untuk membedakan dari disiplin lain dan untuk membimbing praktisi dalam penggunaannya. Jadi ada beberapa materi dari disiplin ilmu yang lain yang digunakan untuk menerapkan prinsip teknologi kinerja manusia atau human performance technology. Ada 10 prinsip diantaranya, yaitu yang ke-1, fokus pada hasil atau result orientation.
HPT berfokus pada hasil dan kontribusinya terhadap organisasi. Misalkan suatu sekolah setiap menjelang mulainya pelajaran baru, itu biasanya selalu diadakan kegiatan IHT atau in-house training. Dengan tujuan untuk mengevaluasi dan merencanakan program kegiatan belajar mengajar selama 1 tahun ke depan, serta membuat dokumen-dokumen pembelajaran seperti RPP, silabus, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. Yang kedua, prinsipnya adalah kinerja adalah masalah sistem atau sistem perspektif. Human Performance Technology memandang kinerja manusia itu sebagai bagian dari sistem yang lebih besar. Contohnya, sekolah menganalisis faktor-faktor sistem seperti alat, lingkungan, dan proses kerja untuk menemukan bagaimana sih cara-cara yang dapat meningkatkan kinerja guru dan pegawai. Biasanya, hal ini dilakukan saat penyusunan program dan anggaran sekolah, sehingga semua kegiatan sekolah bisa tercover dalam anggaran sekolah yang berdampak pada program-program sekolah dapat berjalan dengan maksimal. Prinsip yang ketiga itu berbasis data dan bukti. Human Performance Technology didasarkan pada bukti-bukti dan data, bukan hanya teori. Misalkan atau contohnya sekolah, khususnya bagian kurikulum dan kepegawaian, setiap tahun melakukan penilaian kinerja. Untuk guru, biasanya dilaksanakan sesuai agenda dari kurikulum. Kerjasama antara kepala sekolah dengan pengawas sekolah untuk menilai proses penyampaian materi oleh guru di kelas dan administrasi guru tersebut. Sedangkan untuk pegawai biasanya dinilai oleh pihak tata usaha dan kepala sekolah. Prinsip yang keempat, interaksi antara manusia dan sistem. Human Performance Technology memandang kinerja manusia sebagai interaksi, hubungan antara manusia dan sistem yang ada di sekolah atau di sekitarnya. Misalkan, sekolah menganalisis bagaimana karyawan atau pegawai berinteraksi dengan lingkungan kerja mereka. Dan apakah hal itu mempengaruhi kinerja mereka? Untuk prinsip ini, banyak sekolah belum menerapkan secara baik karena memang sekolah tersebut belum memiliki instrumen yang tepat bagaimana untuk menilai interaksi antara manusia dan sistem. Prinsip yang kelima adalah pendekatan sistematis. Human Performance Technology menggunakan pendekatan sistematis dalam mengembangkan solusi kinerja. Contohnya, sekolah mengidentifikasi masalah kinerja guru maupun pegawai. Melakukan apa sih penyebab permasalahan tersebut, sehingga dapat merancang solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam hal ini biasanya sekolah membuat rangka kegiatan akreditasi dengan membuat rencana jangka pendek, menengah, panjang dalam bentuk analisis SWOT. Sedangkan prinsip yang keenam, strategi dan program yang fleksibel. Human Performance Technology menyesuaikan strategi dan program kinerja dengan kebutuhan organisasi dan karyawan. Contohnya, sekolah menyediakan pelatihan, baik online maupun offline, atau in-person sesuai dengan referensi dan kebutuhan pegawai atau guru. Pada prinsip ini biasanya sekolah mengadakan kegiatan yang bernama in-house training atau IHT yang biasanya dilakukan setiap menjelang ajaran baru atau tahun pelajaran baru. Prinsip ketujuh, dengan menerapkan prinsip tujuan yang jelas. Human Performance Technology menetapkan tujuan kinerja yang jelas dan dapat terukur. Contohnya sekolah di bagian humas atau hubin menetapkan target berapa siswa yang terserap di dunia kerja, berapa siswa yang melanjutkan ke jenjang kuliah dalam jangka waktu tertentu. Sehingga jika banyak lulusan yang terserap di dunia kerja, maka nilai jual sekolah di masyarakat pun akan semakin baik. Sehingga pada periode penerima siswa baru, maka peminat di sekolah tersebut akan semakin banyak dan semakin meningkat. Prinsip yang kedelapan, fokus pada masalah dan peluang. Human Performance Technology menemukan solusi kinerja dengan fokus pada masalah dan peluang yang ada. Contohnya, sekolah melalui lembaga LSP P1 memperkenalkan program relisensi bagi lembaga maupun asesor guru yang sudah berakhir masa berlaku sebagai asesor. Ini bisa dilakukan di internal sekolah atau mengikuti pelatihan tersebut di sekolah lain.
atau lembaga lain. Prinsip yang kesembilan melibatkan karyawan dalam proses. Human Performance Technology melibatkan pegawai, guru dalam proses perbaikan kinerjanya dan membuat mereka merasa memiliki dengan adanya proses tersebut. Contohnya ketika rapat awal tahun, biasanya mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala program keahlian, koordinator ekskul. Nah, ini memaparkan evaluasi serta target untuk 1 tahun ke depan. Sehingga kegiatan sekolah akan semakin on the track, ya, sehingga target-target yang diinginkan itu bisa tercapai dengan baik. Selanjutnya prinsip yang ke-10 yaitu peningkatan berkelanjutan. Human Performance Technology memandang peningkatan kinerja sebagai proses berkelanjutan. Contoh, sekolah melakukan evaluasi secara berkala untuk menilai apakah program yang direncanakan itu sudah efektif dan menyesuaikan program tersebut jika diperlukan atau jika ada program yang memang harus ada perbaikan untuk program-program berikutnya di tahun yang akan datang.